Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil qur'ani waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini sebagai penguat landasan dan pondasi kita dalam menuntut ilmu, maka di sini akan diuraikan betapa pentingnya ilmu, betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Yang dengan penjelasan ini semoga para santri, para asatidzah sekalian bisa semakin semangat untuk menuntut ilmu, yang pertama. Yang kedua, terarah dalam melangkahkan kakinya di perjalanan menuntut ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah ayat yang telah kita hafal bersama, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bahwa katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi, apakah sama, alladzina, orang-orang, ya'lamuna, yang berilmu, yang mengetahui, walladzina, dengan orang-orang, la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membandingkan dua hal yang lain dengan kalimat yang sama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Seakan-akan Allah ingin menegaskan di sini bahwa kedudukan orang yang berilmu
dibandingkan dengan orang yang berilmu, diibaratkan kedudukan para penduduk surga dibandingkan kedudukan para penghuni neraka. Saking apanya? Saking mulianya para penuntut ilmu. Allah juga mengatakan hal yastawi al-a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Nah, itulah perbandingan dengan kalimat yang sama. Allah menggunakan perbandingan dengan kalimat yang sama antara yang berilmu dengan yang jahil, antara penghuni neraka dengan penduduk surga, antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa istimewa dan tingginya orang-orang yang berilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang berilmu. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi sebagaimana disebutkan dalam ayat yang juga apalagi ini ayat yang sangat populer, kita sudah menghafal semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian manusia, walladzina, dan orang-orang utul ilma, yang memiliki ilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Di sini pakai jamak, darajat. Jadi perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil, dengan orang yang tidak berilmu itu perbedaannya jauh. Bukan satu tingkat, bukan satu level, tapi benar-benar berada pada level yang jauh berbeda. Yang satu berada di tempat yang sangat tinggi, yang lain berada di tempat yang begitu rendah. Makanya tidak heran kalau realitanya di dalam kehidupan manusia, orang-orang itu saking jeleknya jahil, saking jeleknya kebodohan, nggak mau disebut bodoh. Ada nggak orang yang disebut bodoh? Nggak ada. Kenapa? Karena kebodohan itu jelek. Tapi yang jadi masalah, banyak orang nggak mau disebut bodoh, tapi mereka nggak mau nuntut ilmu. Nah ini aneh. Nggak mau disebut bodoh, tapi nggak mau nuntut ilmu. Sama seperti orang-orang kafir. Mereka nggak mau disebut kafir. Ada nggak orang kafir disebut kafir mau? Nggak mau. Tapi mereka nggak mau beriman, nggak mau masuk Islam, kan aneh. Katanya nggak mau kafir, disuruh mukmin nggak mau. Mereka pengennya apa? Mereka pengennya tetap dalam kekufurannya, tapi jangan disebut kafir. Sebagaimana orang-orang bodoh pengennya itu nggak usah nuntut ilmu, tapi jangan disebut bodoh. Gimana ceritanya? Ini jelas tidak logis, tidak masuk akal. Saking mulianya ilmu, saking jeleknya kebodohan. Orang-orang kalau disebut berilmu, senang, walaupun aslinya bodoh. Orang-orang kalau disebut alim, senang, walaupun aslinya jahil. Itulah keistimewaan ilmu. Itu baru di dunia, itu. Bahwa di dunia pun orang-orang berilmu itu benar-benar ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Maka apalagi nanti kehidupan mereka di akhirat kelak. Yang kita sudah tahu bahwa kenikmatan kehidupan di akhirat itu berkali lipat dibandingkan kenikmatan kehidupan di dunia. Ini yang pertama. Apa sih kalau ada yang bertanya, apa perbedaannya? Kenapa orang berilmu sama orang jahil tidak sama? Ya ini yang pertama. Bahwa orang berilmu itu ditinggikan derajatnya beberapa derajat di atas orang-orang kafir. Di dunia dan di akhirat. Di atas orang-orang yang jahil. Di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya di dunia saja, tapi di dunia maupun di akhirat. Bahkan kemudian, saking istimewanya ya makhluk hidup yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembeda antara anjing yang jahil dengan anjing yang berilmu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Uhilla lakumut thayyibat," maka dihalalkan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik. Termasuk apa yang baik-baik itu? "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Termasuk hasil buruannya anjing pemburu yang punya ilmu. Apa cirinya anjing punya ilmu sama anjing gak berilmu?
Apa bedanya? Tahu nggak? Apa perbedaan anjing yang jahil dengan anjing yang berilmu? Ada yang tahu? Anjing yang berilmu itu mereka berburu untuk tuannya, nggak makan hasil buruan tersebut. Itu anjing yang berilmu. Sedangkan anjing yang tidak berilmu mereka berburu untuk dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Itu perbedaan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Halal buruan anjing yang berilmu. Subhanallah. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah hewan buruan yang telah ditangkap oleh anjing itu untuk kalian. Jadi anjing yang paham, anjing yang pintar itu berburu untuk tuannya dan tidak makan hasil buruan kecuali kalau diberikan oleh tuannya. Wadhkuru smallahi alaihi, dan jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melepasnya. Jadi ketika melepas bismillah, lepas. Bismillah, lepas. Jadi boleh miara anjing? Boleh. Boleh. Tapi hanya dalam keadaan khusus. Apa keadaan khusus? Yang pertama untuk berburu, yang kedua untuk menjaga keamanan. Dua, boleh memelihara anjing di dua hal. Yang pertama untuk berburu, yang kedua untuk menjaga keamanan. Mau jaga kebun, jaga rumah, petugas keamanan, polisi, itu boleh. Begitu. Yang kedua, syarat yang kedua, jadi tujuannya jelas ya, miara anjing itu diperbolehkan. Syarat yang kedua, tidak boleh dipelihara di dalam rumah. Jadi syarat memelihara anjing dua. Yang pertama tujuannya jelas, baik itu untuk berburu atau menjaga. Yang kedua tidak boleh dipelihara di dalam rumah. Kenapa? Karena malaikat rahmat tidak turun kepada rumah yang di dalamnya ada anjing. Begitu. Jadi dua. Jadi boleh pelihara anjing, apalagi kalau mazhabnya Maliki, anjing gak najis gitu ya. Najisnya hanya ketika menjilati wadah saja. Dalam mazhab Maliki anjing yang najis bahkan makruh saja, mau dimakan pun makruh dalam mazhab Maliki. Tapi ini mazhab qalil, mazhab yang sedikit di kalangan para ulama, kurang aman lah diamalkan. Kurang aman diamalkan. Yang paling berat dalam masalah anjing itu mazhab Syafi'i karena disamakan dengan babi. Begitu. Baik. Ini betapa mulianya anjing yang berilmu. Anjing saja yang berilmu jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasil buruannya jadi halal, maka apalagi manusia. Maka sudah jelas betapa mulianya manusia yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa untuk membaca, menghafalkan Al-Quran sebelum selesai wahyu kepadamu." Ini sebetulnya bukan celaan pada Nabi. Bukan celaan, ayat ini bukan celaan pada Nabi, tapi menunjukkan betapa besarnya semangat Nabi dalam menuntut ilmu. Saking pengennya segera mendapatkan ilmu, Nabi itu selalu apa istilahnya? Malaikat Jibril belum selesai baca udah diikutin gitu supaya cepat hafal. Saking semangatnya menuntut ilmu. Cuma kata Allah, enggak, santai. Santai. Dalam ayat yang lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Santai, tenang. Kenapa? Karena yang akan memberikan ilmu itu Allah. Jadi kalau kita ngafal, kalau kita belajar Al-Qur'an, gak usah buru-buru, ngapain? Yang ngasih hafalan itu Allah. Bukan cepatnya lisan kita, bukan. Yang ngasih hafalan itu Allah. Makanya Allah katakan, "Qul Rabbi zidni ilma." Ini gak usah buru-buru, nuntut ilmu, ngafal Al-Quran gak usah buru-buru. Doa aja, doa. Rabbi zidni ilma. Kemudian lakukan, jalani apa yang kau doakan. Sehingga ketika kita kemudian hari ini berdoa Rabbi zidni ilma, maka mudahkanlah langkah kita untuk menuntut ilmu. Dan perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa qul rabbi zidni ilma. Dan tidak ada dalam ayat yang lain Allah menyuruh Nabi untuk meminta tambahan sesuatu selain ilmu. Maka para ulama mengatakan apa? Kalaulah ada yang lebih baik dari ilmu, maka Allah pasti akan memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan terkait hal tersebut. Namun
Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Rabbi zidni ilma, bukan Rabbi zidni misalnya apa? Umur, enggak. Rabbi zidni mal, enggak. Rabbi zidni apa anak-anak, enggak. Artinya apa? Artinya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berarti dibandingkan ilmu. Karena itulah Allah memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan ilmu, tidak meminta tambahan yang lain. Tidak meminta tambahan yang lain. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kisah para nabi, misalnya Nabi Adam. Betapa mulianya Nabi Adam dibandingkan para malaikat. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka malaikat apa? Qalu subhanaka la ilma lana. Dan ketika Allah telah mengajarkan Nabi Adam mengenai nama-nama ini adalah ilmu, karena pengetahuan itu adalah mengetahui nama-nama. Ya kan? Asli dari pengetahuan kan mengetahui nama-nama. Ta'rif, definisi. Itulah asal dari pengetahuan. Kita disebut tahu kalau kita sudah bisa memberikan definisi. Itulah asal muasalnya ilmu. Begitu. Jadi asal muasal ilmu itu adalah mengetahui nama. Nama apa? Nama seluruh yang ada. Itu asal muasalnya ilmu. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam asal muasalnya ilmu itu nama. Dan malaikat belum tahu semua nama-nama yang telah diajarkan Allah pada Nabi Adam. Maka kemudian Allah nantang mereka, coba bisa enggak kalian menyebut lebih mulia daripada Nabi Adam? Tar dulu. Termasuk ini adalah sindiran kepada iblis yang enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang bilang lebih mulia daripada Adam? Kata Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutin. Enggak tahu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan Qala ya Adamu ambihum bi asma'i. Hai Adam, sebutin nama-namanya. Tahu Nabi Adam semua. Wah. Gara-gara ilmu, gara-gara pengetahuan Nabi Adam mulia. Bahkan kemudian dalam ayat berikutnya Allah menegaskan apa? Untuk menyuruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau bukan karena ilmu, hina. Orang yang tidak memiliki ilmu itu hina. Dan orang yang memiliki ilmu bisa lebih mulia daripada makhluk manapun di atas jagat raya ini. Begitu. Kemudian apa? Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atahullahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha." Dan Allah telah memberikan kerajaan kepada Nabi Dawud wal hikmah. Hikmah itu adalah kenabian dan juga ilmu, wa 'allamahu mimma yasha. Dan juga mengajarkan kepada Nabi Daud apa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan Nabi Daud itu bukan sekadar kerajaannya, tapi hikmah, ilmunya juga. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala mewariskannya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadl. Salah itu, bukan Dawuda. Saya ubah. Dawuda. Dawuda. Keutamaan Nabi Sulaiman itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti misalnya kata Nabi Sulaiman, kami diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya burung, dan kami pun diberikan keutamaan dari segala sesuatu. Dan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, maka beliau katakan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah keutamaan yang nyata. Jadi ilmu itu merupakan keutamaan yang nyata yang tidak diberikan kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka menuntut ilmulah, berilmulah, jangan sampai kemudian kita malas-malas dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab.
Begitu. Baik. Kemudian kisah Nabi Yusuf, bahwa di antara keistimewaan Nabi Yusuf adalah memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu ta'wil mimpi. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka, dan mengajarkan kepadamu min ta'wilil ahadits. Ini juga keutamaan, keistimewaan. Maka keistimewaan para nabi ternyata di antaranya adalah melalui ilmu, bukan sekadar melalui hal-hal yang bersifat duniawi. Benar Nabi Daud adalah seorang raja, benar Nabi Sulaiman adalah rajanya manusia dan jin, benar Nabi Yusuf adalah seorang menteri keuangan. Akan tetapi bukan itu yang membuat mereka sebetulnya mulia, tapi ilmu. Disebabkan karena mereka berilmu lah mereka mendapatkan dunia tersebut. Nabi Yusuf, kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf, kan sebabnya Nabi Yusuf diangkat itu gara-gara punya takwil, ilmu takwil. Diangkat jadi bendahara negara, diangkat jadi menteri keuangan. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpinya raja. Ilmu berarti kan? Gara-gara ilmu kemudian Nabi Yusuf dipanggil, dibebaskan dari penjara untuk kemudian ngurus negara, ngurus keuangan perekonomian negara. Begitu. Menteri Ekonomi dan Keuangan, Menkeu ya. Zaman sekarang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan bahwa para nabi pun mulianya disebabkan karena mereka punya ilmu. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala bisa meninggikan derajat seseorang di atas nabi gara-gara ilmu. Siapa? Kisah siapa? Seseorang yang derajatnya lebih tinggi di atas nabi. Siapa? Khidir. Khidir itu para ulama beda pendapat nabi atau bukan. Tapi Nabi Musa para ulama sepakat nabi dan rasul. Sebagian ulama mengatakan Khidir atau Khidir ini orang soleh aja, bukan nabi. Begitu. Sedangkan Nabi Musa para ulama sepakat nabinya. Kalaupun kita katakan Khidir adalah nabi, tapi jelas kedudukan dalam syariat lebih utama mana? Nabi Musa dan Nabi Khidir? Secara syariat lebih utama siapa? Nabi Musa kan? Oh, Nabi Musa termasuk 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Bahkan lebih spesial lagi termasuk ulul azmi. Termasuk ulul azmi, 5 nabi terbaik, best of the best. Khidir siapa begitu? Tapi ternyata Nabi Khidir bisa lebih mulia pada sebagian aspeknya gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Sampai-sampai Nabi Musa suruh belajar sama Khidir. Antum bayangkan, nabi yang begitu mulia belajar sama manusia biasa. Atau belajar sama nabi yang kedudukannya di bawahnya. Ini kan apa? Seperti hal yang mustahil. Tapi justru itu terjadi. Nabi SAW bercerita, Baina Musa fi mala'i min bani Israel idh ja'ahu rajulun faqala hal ta'lam ahadan a'lam minka? Qala Musa la. Apa kata Nabi Musa? Jadi ceritanya Nabi Musa sedang berkumpul dengan Bani Israel. Kemudian ada seorang yang bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Musa, Nabi Musa, wahai Musa, ada enggak sih orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'auhallahu ila Musa. Allah berwahyu kepada Nabi Musa, bala, bahkan ada. Nabi Musa kaget kan? Wih, ada yang lebih berilmu dari saya di zaman ini. Abduna Khadir. Siapa itu? Hamba kami yang namanya Khidir. Allah enggak menyebut nabi kami, hamba kami namanya Khidir. Fasala Musa sabila ilaihi, maka Musa pun bertanya, di mana jalan yang menunjukkanku kepadanya? Fajalallahu lahul hud ayatan wa qilalah. Dan seterusnya kita sudah tahu kisahnya. Nabi Musa kemudian bersama sahabatnya membawa ikan, yang ikan ini nanti akan berjalan ke arah laut dengan cara yang aneh, maka itulah tempatnya. Begitu, sehingga kita mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir itu pun gagal dalam tanda petik. Dapat pelajarannya cuma satu di akhirnya saja, belajar sabar ternyata. Dan orang yang berilmu atau orang yang telah memiliki kedudukan yang tinggi, itulah ujiannya, ujian kesabaran. Ketika orang yang telah memiliki kedudukan tinggi belajar kepada orang yang tampaknya kedudukannya lebih rendah, maka kalau dia tidak sabar, tidak akan mendapatkan ilmu. Ini masih berkaitan erat dengan kisah Imam Malik tadi malam.
Kalau Imam Malik gak sabar, gak mau datang ke Imam Nafi'. Musa mau datang ke ke Khidir, tapi ternyata agak kurang sabar sedikit. Bahkan Khidir sampai berulang kali, ente nggak bisa, nggak sanggup sabar, sama saya nggak sanggup sabar. Kata Musa, siap sih, sanggup sampai 3 kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata kemuliaan seseorang bukan diukur apakah dia seorang nabi atau rasul atau bukan. Tapi ada yang lebih istimewa dari sekadar titel tersebut. Apa itu? Ilmu. Makanya dikisahkan juga Luqman itu pernah ditawari oleh malaikat. Mau dikasih ilmu atau dikasih nubuwah. Maka Luqman mengatakan, aku lebih memilih ilmu atau hikmah. Subhanallah. Makanya Allah abadikan hikmah ilmu ajarannya Luqman kepada anak-anaknya itu. Jadi ketika ditawari mau hikmah atau ilmu atau memilih nubuah kenabian, Luqman memilih ilmu, hikmah. Makanya kan kalimat-kalimat hikmahnya Luqman tercatat sampai sekarang. Begitu, ini luar biasa. Menunjukkan betapa istimewanya ilmu. Dan itulah yang akan membuat seseorang bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ayat-ayat Al-Quran, dan kalau kita telusuri masih banyak ayat-ayat lain yang bisa kita temukan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan kedudukan ilmu dan juga meninggikan kedudukan para ulama. Bagaimana dalam hadis dan juga perkataan para ulama? Misalnya hadis yang juga ini sudah sangat populer, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka siapa saja yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintahnya dari kami, dia tertolak. Maksudnya apa? Apabila seseorang berijtihad tanpa ilmu dan ijtihadnya ternyata salah, berdosa dia. Tapi kata Nabi, orang yang berijtihad dapat 2 pahala. Nah, itu kalau dia berilmu. Jadi para ulama mengatakan apa? Ijtihad orang yang berilmu kalau salah itu dapat pahala. Tapi ijtihadnya orang yang jahil, bahkan walaupun benar itu bisa berdosa. Makanya sebagian ulama meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmi, faqad akhta'a walau asab. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, dia telah keliru walaupun tafsirannya benar. Kebenaran benar gitu. Jadi siapa saja yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, itu telah dihitung salah. Walaupun ternyata kebetulan benar jawabannya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya mengatakan, man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, dia sedang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ngeri sekali. Jadi ngomong tanpa ilmu, ngomong agama tanpa ilmu, ngomong tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, itu konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka hati-hati jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berilmu, Allah katakan kalau ada mujtahid yang berilmu berijtihad kemudian keliru, maka dia dapat 1 pahala. Tapi kalau misalnya dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Oh, enak banget kalau yang berilmu. Itulah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Jadi kalau Allah pengen ada hambanya itu berada dalam kebaikan, maka Allah enggak kasih dia harta, enggak. Maka Allah enggak kemudian memperbanyak anaknya, memperbanyak istrinya, enggak. Bukan, itu bukan kebaikan. Itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Tapi yang sudah pasti kebaikan adalah ketika seseorang diberikan pemahaman terhadap agama.
Pemahaman bukan pengetahuan ya. Karena orang yang tahu belum tentu paham. Karena orang yang tahu belum tentu paham. Begitu. Cirinya orang yang paham apa? Cirinya orang yang paham apa? Cirinya orang yang faqih dalam ilmu agama, dalam din kita apa? Dua cirinya orang yang faqih itu. Cirinya orang yang faqih itu dua. Yang pertama beramal, yang kedua khosyah. Yang pertama beramal, yang kedua khosyah. Apa khosyah? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beramal, dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan juga innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, dalam riwayat yang syadz, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kenapa saya baca akhirnya? Untuk memperjelas perbedaan antara yang mutawatir dengan yang syadz. Apa dari si tafsir? Kalau yang mutawatir, sesungguhnya yang paling merasa khasyah terhadap Allah adalah orang-orang berilmu. Begitu. Ini mutawatir nih, mutawatir. Tapi yang syadz, sesungguhnya Allah merasa khasyah kepada para ulama. Maksudnya apa? Betapa tingginya kedudukan para ulama sampai-sampai Allah khasyah pada mereka. Segan. Allah itu sangat segan kepada para ulama. Subhanallah. Luar biasa ini. Luar biasa sekali, ya. Allah merasa segan kepada para ulama. Khasyah kepada para ulama. Bukan takut, di situ maknanya segan. Menunjukkan bahwa ternyata para ulama itu memiliki ruang yang tinggi. Dan cirinya ulama apa? Memiliki rasa khasyah. Begitu. Makanya salah seorang sahabat, kalau nggak salah Ibnu Umar ya, pernah mengatakan laisal ilm bikathratil hadits war riwayah. Ilmu itu bukan sekedar ngumpulin banyak hadis dan riwayah kayak orang-orang zaman sekarang ngumpulin sana di ijazah. Laisal ilm bikathratil hadits aw riwayah awir riwayah wa innamal ilm bi khasyatillah. Jadi cirinya orang berilmu itu bukan orang yang banyak sanadnya, bukan orang yang banyak ijazahnya, bukan. Itu bukan ciri orang berilmu. Itu ciri ahli riwayah, bukan orang berilmu. Tapi cirinya orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang paham terhadap agama, apa kata Ibnu Umar? Saya lupa antara Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud ini ya, yang berkata, maka beliau mengatakan innamal ilm bi khasyatillah. Cirinya orang berilmu, orang yang paham terhadap agama adalah khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu benar-benar takut. Takut yang gak butuh alasan apapun, pokoknya takut aja. Begitu. Makanya orang yang takut kepada Allah disebut orang yang bertakwa. Kenapa orang yang takut kepada Allah disebut bertakwa? Karena takwa itu tuqa, hati-hati. Jadi takwa itu hati-hati. Kalau para ulama menggambarkan seperti orang yang berjalan di jalanan yang penuh duri. Kira-kira jalannya bakal lari atau jinjit pelan-pelan? Kan jinjit pelan-pelan. Nah demikianlah seseorang yang merasa khasyah. Dia akan selalu berhati-hati dalam melangkah. Apakah ini halal, apakah ini haram. Demikian gambaran orang yang faqih fiddin. Maka kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan kebaikan hidup dunia dan akhiratnya seseorang, cirinya itu begitu tuh cirinya tuh. Faqih. Maka berarti kalau dia faqih, Allah akan mudahkan apa? Allah akan memudahkan langkahnya menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah ingin dia faqih. Oleh karena itu kalau kita hari ini masih mudah melangkahkan kaki di majelis ilmu, masih mudah melangkahkan kaki pada majelis-majelis khair, majelis-majelis kebaikan, itu mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa Allah masih menghendaki kebaikan pada kita. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, Allah masih ngasih kita modal. Ya, namanya ilmu kan butuh modal. Ya, butuh modal buat ongkos, butuh modal buat kitab, butuh modal buat perangkat dan lain sebagainya. Allah ternyata masih memudahkan kita. Nah mudah-mudahan itu adalah bagian dari pertanda kebaikan Allah pada kita.
kasih sayang Allah kepada kita. Begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa man salaka man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Kok yarji'un sih? Yarji'a. Afwan. Hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka dia tercatat jihad fi sabilillah sampai dia kembali pulang. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan nanti itu di akhirat akan ditimbang darahnya para syuhada dengan tintanya para ulama. Maka ternyata lebih berat tintanya para ulama. Begitu. Kenapa? Karena jihad saja butuh ilmu. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan jihad itu terbagi menjadi dua. Jihad bil yad wal jihad bil bayan. Ya. Jihad dengan tangan ini adalah tugasnya para mujahidin, dan yang kedua adalah jihad bil bayan wal hujjah. Jihad dengan argumentasi dan ilmu. Jadi bagian dari jihad kita berargumentasi, kita mendebat orang-orang yang sesat, kita mendebat orang-orang yang kafir, itu pahalanya pahala jihad. Walaupun enggak dapat pahala syahid dunia, enggak dapat pahala syahid dunia kalau meninggal, tapi insya Allah dapat pahala syahid akhirat. Dan oleh karena itu pula para ulama mengatakan bahwa yang namanya peradaban Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan darahnya para syuhada dan tintanya para ulama. Harus ini berjalan beriringan, darahnya para syuhada dengan tintanya para ulama harus berjalan beriringan. Bahkan Allah menegaskan tidak boleh semua orang itu keluar untuk berjihad. Jangan keluar semuanya. Harus ada sebagian orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Saking pentingnya ilmu. Tapi bukan berarti gara-gara sibuk dengan ilmu juga melupakan jihad. Ini juga keliru. Karena ketika kita lihat sejarahnya para ulama dan juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka orang yang pertama kali turun di medan jihad itu adalah para ulama, bahkan para qurra, gitu ya. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Banyak orang pengen ke surga, gimana caranya? Oh mudah ternyata. Ternyata jalan menuju surga itu mudah. Gimana caranya? Nuntut ilmu, subhanallah. Coba kurang gampang apa ini? Tapi betapa banyak orang yang tidak mau melakukannya. Pengen masuk surga tapi nggak mau nuntut ilmu. Ya terus gimana? Padahal Allah sudah bentangkan jalannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man marra biriyadil jannah farta'u. Siapa saja yang jalan melewati kebun-kebun surga, maka hampirilah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat nanya, memangnya ada kebun-kebun surga di dunia? Maka Nabi mengatakan, hilakul dzikr, halaqah ilmu. Itulah kebun-kebun surga di dunia. Para ulama mengatakan, man la yadkhulul jannah fid dunya la yadkhulul jannah fil akhirah. Orang yang enggak pernah masuk surga dunia, enggak bisa masuk surga akhirat. Begitu. Ya. Apa surganya dunia? Surga dunia itu bukan kemudian senang-senang, foya-foya, seks bebas, minum-minuman keras, berjudi, bukan. Itu surganya orang-orang kafir. Surga dunia adalah menuntut ilmu, halaqah ilmu, yang di dalamnya kita mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang wajib. Itulah halaqah ilmu
yang akan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang kita tunggu? Kok masih malas-malesan gitu kan? Kalau kita malas-malasan menuntut ilmu, seakan-akan kita malas-malasan masuk surga. Begitu. Maka orang yang rajin menuntut ilmu, seakan-akan dia pengen segera masuk surga. Begitu ya. Jangan lagi ada alasan kesibukan dunia membuat kita atau menghalangi kita dari ilmu. Memangnya sesibuk apa sih kita? Lebih sibuk siapa sih sama Nabi? Nabi aja masih nuntut ilmu. Lebih sibuk siapa sih sama para sahabat? Sahabat aja masih nuntut ilmu. Begitu. Jadi kalau misalnya disebut sibuk, lebih sibuk siapa kita dibandingkan para ulama terdahulu? Para sahabat itu sudah menjihad tiap hari. Yang namanya jihad butuh latihan enggak? Kan butuh latihan. Berarti ada latihan perang, latihan panah. Terus kemudian apa lagi? Butuh berusaha. Memangnya para sahabat enggak pada kerja? Mereka kerjalah. Ada yang jualan unta, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun gitu kan. Para sahabat gak ada yang nganggur. Tapi mereka tetap menuntut ilmu. Maka aneh kalau misalnya ada orang zaman sekarang yang jihad aja enggak, cuma kerja. Kemudian mereka mengatakan kami sibuk kerja doang. Dihabiskan buat kerja di dunia ini. Sayang sekali usaha kita kalau habis buat kasab, ya buat mencari penghasilan. Apalagi di sisi lain penghasilan itu sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu itu belum dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Kan rizki yang berupa harta itu walaupun kita lari ke lubang tikus, rizki itu menghampiri kita. Begitu. Makanya para ulama mengatakan kasab, nyari penghidupan itu sunnah aja, nggak wajib. Sunnah, nggak wajib. Sedangkan nuntut ilmu wajib. Bahkan para penuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Kenapa ini pada jadi domatain? Ilal jannatun juga tadi, ilal jannati sebenarnya tadi. Afwan. Ilal jannati saya baru ngeh. Saya salah ngetik. Afwan. Sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan atau merendahkan sayap-sayap mereka disebabkan keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu. Para ulama mengatakan, kalau para malaikat melihat penuntut ilmu aja langsung merendahkan sayap-sayapnya, maka apalagi kalau ketemu para ulama. Anda perhatikan, sini tolib, penuntut ilmu. Jadi para malaikat itu kalau misalnya melihat para penuntut ilmu, langsung sayap-sayapnya direndahkan. Itu tanda hormat mereka. Jadi enggak dikepak-kepakan, tapi direndahkan. Apalagi kalau melihat para ulama, bertemu dengan para ulama, lebih segan lagi. Begitu. Maka kedudukan para penuntut ilmu itu luar biasa di sisi malaikat. Oleh karena itu tidak heran bila kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, ya, tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallah, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan kemudian mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa khaffat alaihimul malaikah, illa khaffat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimul malaikah, kecuali malaikat turun bersama rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diliputi majlis tersebut dengan rahmatnya. Wa ghasyyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan yang lebih menariknya bahwa Allah akan memuji-muji nama-nama orang-orang yang ada di sana di sisi malaikat. Itu lihat, ada kasalwa lagi nuntut ilmu tuh. Malaikat, lihat. Lihat malaikat. Dasar zikir tuh lagi masih nuntut ilmu tuh. Padahal lu jadi musyrik masih nuntut ilmu. Subhanallah gitu kan. Lihat tuh malaikat, yang online pun banyak, yang ada hadir tuh. Ada Ustadz Al-Fat, malaikat tuh, lihat, catat Ustadz Al-Fat. Kemudian Allah juga menyebutkan misalnya ada siapa lagi? Ustadzah Nafiyah, ada Ustadz Zidan, Ustadz Abdul Rahim, disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ya,
Kalau misalnya ada muhadharah besar, ada daurah besar nih. Kemudian yang ngisinya itu adalah salah satu syekh besar. Katakanlah misalnya Syekh Ahmad Al-Misrawi. Terus Syekh Misrawi itu ternyata mengenal antum. Nyebutin, Masya Allah, ada Ustadz Dzikri dari Jambi jauh-jauh ke sini nih. Luar biasa contoh beliau, seneng gak? Oh, luar biasa ya. Seneng banget ya. Seneng banget, Ustadz. Apalagi yang nyebut nama antum adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Betapa mulianya kita di sisi para malaikat kelak. Subhanallah. Antum bayangkan, itu baru manusia yang ngomong, kebayang betapa bangganya antum. Syekh Misrawi kenal saya, nyebut-nyebut nama saya di hadapan jamaah. Masya Allah. Apalagi yang disebut-sebut namanya adalah kita oleh Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah. Kurang istimewa apa coba para penuntut ilmu? Kurang istimewa para penuntut ilmu. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa inna fadlal alim 'alal 'abid, sesungguhnya keutamaan alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Sedangkan abid itu apa? Ahli ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya alim dengan abid itu kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kenapa domah lagi? Sairil kawakiba. Kenapa saya ujungnya domah-domah terus ya? Ada yang salah kah di laptopnya? Jadi domah semuanya sih hadis-hadisnya. Iya, saya enggak. Iya, sama semuanya saya domah semuanya. Ya Allah, ada salah apa ini? Ntar saya cek lagi. Jangan-jangan yang lain masih domah juga semua. Gara-gara fahwarodun itu jadi domah semua ke bawahnya ini. Oh, tayyib, afan. Berarti pas kopas domahnya enggak ke bawah, hilang. Baik. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya keistimewaan orang-orang yang berilmu, para ahli ilmu, dibandingkan dengan orang-orang yang rajin ibadah, tapi ilmunya sedikit, itu seperti keistimewaan terangnya bulan di malam purnama dibandingkan dengan segenap bintang gemintang. Antum lihat malam purnama dari sisi kita manusia ya, bukan Ustaz, bulan itu sebenarnya gak punya cahaya, jangan. Kita nggak bilang logika ilmu pengetahuan, nggak. Kita bilang logika kita sebagai manusia yang awam melihat bulan dan bintang. Bintang bertebaran banyak sekali. Tapi kalau lagi purnama seperti nggak ada harganya bintang itu, ya. Seperti gak ada harganya bintang itu. Orang-orang tertuju fokus sama bulan purnamanya. Beda sama kalau bulannya bukan purnama kan? Kalau bulannya bulan bisa, banyak bintang. Tapi bulan purnama nggak ada yang ngomongin bintang, nggak ada. Orang nggak ada yang ngomongin. Bulannya cakep banget itu. Subhanallah, subhanallah. Ya padahal dari ilmu pengetahuan itu bukan cahaya dia sendiri tuh. Itu cahaya berasal dari matahari. Tapi Allah menggambarkan penuntut ilmu atau orang berilmu itu seperti itu. Keistimewaan yang penuntut ilmu itu seperti itu. Dibandingkan dengan ribuan bintang di malam purnama, itu luar biasa. Artinya bagaimana kedudukan satu bulan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kedudukan ribuan orang yang banyak beribadah tapi kurang berilmu. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini penjelas nih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperjelas kalimat tersebut, maka Umar mengatakan la mautu alfi abidin, kematian 1000 ahli ibadah, qaimul laili saimun nahar atau qaimal laili saiman nahar. La mautu alfi abidin, sesungguhnya
kematian 1000 orang ahli ibadah. Qaimal lail, yang menegakkan qiyamul lail. Shaiman nahar, yang berpuasa di siang harinya. Ahwanun, jauh lebih ringan. Min mautil alimil basiri bihalalillahi ta'ala wa haramih, dibandingkan dengan kematiannya satu orang ahli ilmu yang memahami mana yang halal, mana yang haram. Kenapa Umar bisa sampai berkata seperti itu? Karena yang namanya kehancuran para ulama itu adalah kehancurannya umat manusia. Oleh karena itu juga Nabi mengaitkan ciri-ciri hari kiamat itu dengan apa? Tercabutnya ilmu. Dan tercabut ilmu dengan apa? Wafatnya para ulama. Artinya lenyapnya para ulama itu ciri kehancuran umat. Lenyapnya para ulama itu ciri kehancuran umat. Sedangkan orang yang ibadah lenyap, selama ada ulama aman. Pembimbing masih ada. Begitu. Makanya para ulama mengatakan, misalnya ini disebutkan dari Hilal ibn Khabbab, qultu li Sa'id ibn Jubair, aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, ya Aba Abdullah, ma'alamatu halakin nas. Wahai Abu Abdullah, ciri-ciri kehancuran manusia itu apa sih? Maka Sa'id bin Jubair itu murid Ibnu Abbas. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, idza halaka fuqaha'uhum halaku. Maka ketika para fuqaha mereka lenyap, mereka pun akan hancur. Jadi kehancurannya umat itu adalah didahului dengan lenyapnya para ulama. Ya subhanallah. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita tidak merasa sedih ketika ada ulama yang wafat. Kalau ulama wafat nih, sanad makin panjang. Ulama wafat sanad makin panjang. Yang asalnya 27, yang 27 wafat jadi 28. 28 wafat jadi 29. Sanad makin panjang. Jarak ke Nabi makin jauh. Begitu. Kemudian, belum tentu ulama yang ada setelahnya itu lebih faqih daripada ulama yang telah wafat tadi. Sehingga ada ilmu yang tertinggal, terbawa wafat, terbawa lenyap, terbawa hilang. Maka kalau ini terus-menerus terjadi, kira-kira apa yang akan kemudian terjadi pada umat manusia? Maka tentu saja pada akhirnya umat manusia kehilangan arah. Tentu saja pada akhirnya umat manusia kehilangan arah. Kenapa? Karena ilmu lenyap bersama lenyapnya para ulama. Tidak heran apabila kemudian para ulama mengatakan lenyapnya ulama itu adalah kehancurannya umat manusia. Kenapa? Karena yang namanya ulama itu adalah pemimpinnya umat. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, al-muluku hukamun 'alan nasi. Yang namanya para raja itu pemimpin penguasanya manusia. Hakimnya manusia. Oke, tapi wal ulama, tapi ulama itulah hukamu 'alal muluk. Pemimpinnya para raja. Para ulama itu pemimpinnya para raja. Makanya ulamanya rusak, penguasanya rusak. Penguasanya rusak, rakyat juga rusak. Jadi semuanya bergantung pada siapa? Ulama. Bergantung pada ulama. Kalau ulamanya benar, ulama akan berikan peringatan pada para penguasa. Penguasanya akan lurus, maka dengan itu dia akan meluruskan umat. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, Ustaz, yang namanya penguasa mah gimana rakyatnya? Rakyatnya benar, penguasanya pasti benar. Enggak salah, tapi enggak benar 100%. Kenapa? Karena realitanya dalam beberapa fase, ya, misalnya kekuasaan kaum muslimin, banyak yang justru diawali dari kebaikan penguasanya dulu, yang kemudian memaksa rakyat untuk jadi baik. Ya, begitu. Jadi penguasa dulu yang penting baik. Seperti Umar ibn Abdul Aziz. Itu kan rakyatnya agak kacau di zamannya Umar ibn Abdul Aziz. Tapi Umar ibn Abdul Aziz kemudian berhasil meluruskan semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Umar ibn Abdul Aziz seorang ulama juga.
dekat dengan para ulama. Ulama-ulama yang lainnya masih lurus, mengingatkan beliau terus, sehingga walaupun 2 tahun kepemimpinannya, berhasil memberikan kesejahteraan, keadilan pada umat. Jadi, kalau misalnya ada penguasa zalim, ya salahin penguasa yang zalimnya. Jangan langsung, ini gara-gara rakyat juga pada zalim, gak ada hubungannya. Kalau ada penguasa yang zalim, ya kita harus luruskan. Apalagi para penuntut ilmu dan para ulama, itu harus meluruskan penguasa-penguasa yang zalim, jangan diam. Karena diamnya para ulama itu adalah setan yang bisu. Diamnya para ulama itu setan yang bisu. Bahkan Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu adalah kalimat-kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Penguasa yang sewenang-wenang. Begitu kata Nabi SAW. Maka jangan ragu kalau misalnya ada penguasa yang zalim, tapi kalau ada penguasa yang adil, ya jangan dirongrong. Kita katakan kalau memang ada penguasa yang baik, kita katakan baik. Tapi kalau ada penguasa yang buruk, kita katakan buruk. Mana-mana yang sesuai dengan syariat Islam kita dukung, mana-mana yang bertentangan dengan syariat Islam kita lawan. Itulah para ulama, demikianlah penuntut ilmu. Begitu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Begitu. Bahkan yang lebih utama itu para penguasanya adalah para ulama. Ya, para penguasa adalah para ulama. Ya, sebagaimana terjadi pada zaman sahabat. Pemimpinnya para ulama semua. Dari mulai Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, para ulama semuanya. Begitu. Bahkan sampai Muawiyah sekalipun, beliau masih terhitung ulama. Ya, setelah Muawiyah saja, si Yazid ini. Enggak benar itu Yazid ke bawah. Mulai enggak benar tuh. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa antara ayah yang soleh tidak harus selalu melahirkan anak yang soleh. Muawiyah soleh, anaknya toleh, rusak anaknya si Yazid ini. Ya. Para ulama sepakat Yazid ini rusak, fasik dia, walaupun ayahnya orang yang soleh. Ya, jangankan seorang sahabat, Nabi aja anaknya ada yang rusak. Nabi Nuh anaknya gimana? Ya kan? Jadi jangan sampai gara-gara kesalahan anak melemparkan kepada bapaknya. Wah, Yazid gak benar, berarti Muawiyah gak benar. Masa konsepnya begitu? Berarti Kanaan gak benar, Nabi Nuh gak benar dong. Kan orang Syiah begitu. Tuh Yazid tuh orang gak benar, berarti Muawiyah tuh orang gak benar. Lah, apa hubungannya? Apa hubungannya Yazid sama Muawiyah? Yazid sama Yazid, Muawiyah sama Muawiyah. Muawiyah kita katakan radhiyallahu an, Yazid ya enggak, orang fasik. Begitu ya. Ini ulama semua dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, ini ulama semua. Makanya aman kan, rakyat sejahtera. Tapi mulai kerusakan di mana ya? Ketika Yazid memimpin. Mulai saling terjadi pertumpahan darah. Diawali dengan pertumpahan darah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain. Husain dan keluarganya dibantai kan sama pasukan Yazid. Walaupun Yazid sendiri sebetulnya tidak menyuruh untuk membantai, cuma nyuruh halangin mereka. Ya tapi diam-diam aja gitu. Dan enggak menghukum orang-orang yang membantainya. Begitu. Makanya Yazid itu disebut fasik oleh para ulama. Kemudian muncul ulama yang jadi pemimpin lagi, siapa? Abdullah bin Zubair. Tapi ternyata dirusak lagi oleh orang-orang rusak. Seperti Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dirusak lagi, makanya enggak pernah benar. Ketika kepemimpinan ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang dekat dengan ulama, rusak. Kehidupan kita rusak. Begitu. Ketika para pemimpinnya jauh dari para ulama, rusak. Maka ketika para ulamanya rusak, penguasanya rusak. Penguasanya rusak, kehidupan manusia rusak. Ya seperti yang kita hadapi hari ini. Penguasanya diam, para ulamanya diam, bahkan malah kadang-kadang mendukung penguasa-penguasa yang zalim. Penguasanya makin zalim, rakyatnya makin sengsara. Rahasia umum. Rahasia umum. Mungkin kita nggak merasakan secara langsung, tapi sebagian saudara kita di sana ada yang kelaparan sampai harus nyuri beras dan dihukum ternyata 5 bulan. Subhanallah. Ada ternyata nenek-nenek yang kelaparan nyuri singkong harus dihukum 2 tahun. Subhanallah. Kita mungkin nggak ngerasain itu. Tapi sekarang para pengusaha nasi padang udah mulai pusing 7 keliling. Gara-gara santan harganya naik meroket. Kita mungkin masih aman-aman aja sekarang. Nggak kerasa.
Tapi orang tua kita itu udah pusing mikirin kita. Ya. Udah pusing mikirin harga yang terus naik, gak ada harga turun itu, gak ada. Harga itu naik, kalau udah naik, naik terus. Begitu. Coba dibandingkan. Antum mungkin mengalami waktu masih kecil itu uang paling kecil itu pecahan berapa? Antum ngalamin berapa? 50 perak ya. Masih bisa jajan 50 perak itu ya. Sekarang nggak ada apa-apanya. Minimal 2000. Antum bayangin dari 50 ke 2000 jauh sekali loh. Saya itu masih ngalamin 25. Saya masih ngalamin 25. 25 itu bisa beli permen 2. Bisa beli permen 2. Sampai akhirnya naik jadi 53 permen. Naik jadi 103, jadi 51, jadi 103, jadi 51. Saya masih ingat dulu itu saya beli nasi uduk itu 200. 200 nasi uduknya. Sekarang 10.000. Jauhnya. SD itu saya masih bekal itu 300. Bekal itu 300. Sekarang anak-anak bekal 10.000. Begitu, subhanallah. Terus ongkos mobil, saya SMP ongkos mobil itu 100. 100. Bayangin ya, angkot 100. Sekarang 5.000 minimal, itu pun yang ini kan, yang udah disubsidi 5.000 itu. Dulu 100 perak, jangan bayangin ya. Terus kemudian pas kelas 3 naik 200. Jadi ngalamin kenaikan dari 100 ke 200. Gara-gara apa? Gara-gara bensin naik. Dulu bensin itu 600 liter. 600 bayangin. Apa ya namanya? Ya premium. Premium dulu 600. Waktu solar masih 500, saya masih ingat itu. Solar 500, premium 600. Yang di atasnya premium, istilahnya dulu itu bensin bagus, bensin biru istilah zaman dulu itu bilang. Itu kalau nggak salah 750. Sekarang berapa? 12.000. Oh subhanallah, jauh sekali. Maka kalau misalnya kita bilang nggak ada hubungannya gonta-ganti pemimpin dengan kesejahteraan rakyat, oh sembarangan ngomong gitu ya. Sembarangan. Ada, dan itu didahului oleh siapa? Didahului oleh para ulama. Maka para ulama jangan diam, ya. Kita harus bersuara walaupun dengan suara-suara lantang yang tetap santun. Harus bersuara, jangan diam. Kalau diam nggak bisa. Diam itu merusak rakyat, kasihan rakyat. Walaupun nggak perlu harus terlibat secara langsung di dunia politik, tapi jangan diam melihat kezaliman. Nggak boleh diam melihat kezaliman, itu tidak boleh. Setan bisu itu namanya. Gitu ya. Baik. Dan yang mesti diingat juga adalah bahwa ulama itu adalah para pewarisnya Nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a, dan para nabi itu lam yurathu, tidak mewariskan dinaron wala dirham. Warisannya nabi itu bukan harta. Innama warasul ilma. Adapun warisannya nabi itu hanyalah ilmu. Faman akhadhahu, siapa saja yang mengambil ilmu, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar warisannya para nabi, cari ilmu sebanyak-banyaknya, itulah warisannya para nabi. Begitu. Oleh karena itu, karena memang yang namanya ilmu adalah warisannya para nabi, maka Nabi mengatakan, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu itu diwajibkan fardu ain atas setiap muslim. Kita muslim semuanya, maka wajib ain menuntut ilmu. Begitu, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Nuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi boleh kita enggak sholat sunnah buat nuntut ilmu, boleh. Bahkan boleh menunda sholat wajib, bukan meninggalkan ya. Menunda sholat fardu untuk nuntut ilmu itu boleh. Para ulama sepakat boleh. Boleh. Misalnya zuhur jam 12, kita nuntut ilmu sampai jam 2, masih boleh itu. Masih boleh. Oleh karena itu di sebagian tempat taklim itu pada maghrib dan selesai jam 8, jam 9. Baru setelah itu sholat jamaah isya. Itu boleh. Perbolehkan seperti itu. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah wajib hukumnya.
Saking pentingnya nuntut ilmu. Begitu. Tapi tentu saja tidak semua ilmu wajib dituntut. Terus ilmu yang mana yang wajib itu? Nah ini nanti kita akan membahas persoalan bagaimana mencari ilmu yang wajib atau menuntut ilmu yang wajib itu apa saja. Namun sebelum ke sana, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Mudah-mudahan dari sini bisa lebih memperjelas kedudukan ilmu dan ulama sehingga kita bisa termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu dan tidak mengendorkan langkah kita. Pokoknya keadaannya bagaimanapun, wah ini kayaknya tempatnya kurang enak. Yang kita tuju bukan tempatnya, ilmunya. Wah ini kayaknya kurang nyaman. Yang kita tuju bukan kenyamanannya tapi ilmunya. Ya, para ulama zaman dulu berdesak-desakan untuk mendengarkan hadis. Alhamdulillah justru kalau misalnya kita hari ini nggak ada desak-desakan itu alhamdulillah. Berarti ini keluangan yang luar biasa gitu kan. Sebetulnya. Ya. Jadi jangan kemudian turun semangatnya, nggak ada teman ya, enggak. Ilmu itu nggak ada teman kita tetap semangat nuntutnya. Begitu. Saya pun sama. Mau yang hadir 1-2 orang tetap harus semangat, tetap harus keras suaranya. Karena yang namanya mengajarkan ilmu adalah bagian dari kebaikan. Berapapun orang yang mendengarkan. Termasuk nanti antum. Ketika nanti antum diangkat menjadi seorang guru, menjadi seorang alim ulama, kemudian harus mengisi tabligh. Tapi ternyata yang hadir sedikit. Oh jangan melemahkan suara, jangan melemahkan semangat. Harus tetap semangat, tampak semangat. Berapapun orang yang kita ajarkan, maka selama itu kebaikan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kemuliaan para ulama bukan dilihat seberapa banyak followersnya gitu ya. Seberapa banyak pengikutnya, seberapa banyak orang yang hadir, bukan. Bukan. Kemuliaan para ulama dilihat sebagaimana dia bisa komitmen terhadap ilmu yang dimilikinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara untuk menghadirkan rasa semangat, Ustaz, dan istiqomah saat rasa futur itu hadir, Ustaz? Bagaimana menghadirkan kembali semangat ketika lagi futur? Maka ingat-ingat lagi tujuan awal kita, visi. Itu yang paling bisa membangkitkan kita. Kita ingat lagi awal perjalanan kita nuntut ilmu itu buat apa? Itu yang seringkali bisa membangkitkan kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, futur itu sebetulnya manusiawi. Futur itu sendiri sebetulnya manusiawi. Artinya, seseorang itu memang akan mengalami fase di mana dia bisa turun semangatnya. Namun, yang mesti kita jaga adalah jangan sampai futurnya itu kebablasan. Itu yang penting. Apa cirinya futur yang kebablasan? Cirinya futur yang kebablasan adalah terjatuh pada perkara yang haram. Cirinya futur yang kebablasan adalah terjatuh pada yang haram. Jadi sefutur apapun kita, diusahakan jangan terjatuh pada yang haram. Sefutur apapun kita, diusahakan jangan sampai terjatuh pada yang haram. Begitu. Ya. Jadi silakan ingat-ingat visi. Kalau memang masih belum termotivasi juga, ya enggak masalah. Tetap dalam kefuturan tapi jangan sampai kebablasan. Yang kedua. Yang ketiga, selalu mencari teman yang sama, memiliki visi yang sama. Makanya salah satu obat hati itu kan berkumpul ya dengan orang-orang soleh. Karena dengan itu kita bisa termotivasi lagi. Makanya memang pentingnya memilih teman itu di situ. Teman yang bisa memotivasi, bukan teman yang kerjaannya meruntuhkan motivasi terus. Kan ada teman yang bisa begini gitu. Ente ngapain sih datang majelis taklim terus, nggak akan jadi ulama ini. Jadi cari teman yang memang bisa memotivasi kita. Jangan cari teman yang melemahkan kita. Termasuk keluarga, termasuk kalau belum nikah, cari pasangan yang bisa menjadi motivasi. Jangan justru mendapatkan pasangan yang menghalangi kita dari ilmu. Karena itu banyak. Terutama akhwat ya, mohon maaf nih ya, akhwat ya. Saya dulu ngajar di beberapa pondok itu banyak akhwat yang ketika menikah itu udah nggak kelihatan. Nggak ngajar enggak, nuntut ilmu lagi juga enggak.
Sayang kan? Lulusan pondok nggak ngajar sama sekali kan sayang. Tapi kan ngajar anak-anaknya, ya ngajar anak-anaknya mau lulusan pondok mau bukan juga, wajib. Tapi kan lulusan pondok, berarti harusnya ilmunya lebih banyak dari orang awam. Harusnya ilmunya disebarkan kepada yang lain, jangan cuma anak-anaknya doang. Sayang kalau misalnya sebatas itu. Apalagi kalau misalnya para penghafal Quran, betapa banyak ibu-ibu atau emak-emak yang penghafal Al-Quran ketika sudah nikah itu lupa sama hafalannya. Saking sibuknya ngurus rumah, suaminya nggak peduli. Harusnya suaminya itu ngasih kesempatan buat istrinya buat murojaah. Udah sini, saya yang nyuci piring, saya yang pil dulu, murojaah dulu. Harusnya begitu. Oh, betapa banyak suami yang begitu? Berapa banyak suami yang begitu? Wah, langka. Maka buat akhwat yang belum nikah, nanti kalau misalnya lagi ta'aruf, tanya masalah-masalah seperti itu. Nanti akan meluangkan waktu enggak buat saya murojaah? Nanti akan memberikan waktu enggak buat saya nuntut ilmu? Minimal sepekan sekali dan ngajar minimal sepekan sekali gitu, untuk terus mengembangkan ilmu. Terutama kalau belum punya anak ya. Kalau udah punya anak oke lah, silahkan fokus pada anaknya, ngajarin anaknya. Tapi nuntut ilmunya jangan berhenti. Murojaahnya jangan hilang. Itu sangat disayangkan, banyak sekali para santri yang nikah, apalagi kalau nikahnya sama orang-orang awam. Entah karena teman masa kecil lah, ini paling sering nih. Dijodohin sama orang tuanya, enggak masalah sebetulnya nikah sama orang yang bukan lulusan pondok lagi. Tapi jangan sampai mereka yang enggak paham sama sekali Islam, yang akhirnya justru membuat berat melangkah dalam kebaikan si istri ini. Dan itu yang saya sering temui. Betapa banyak para santriwati lulusan pondok yang menikah dengan orang-orang awam, akhirnya mereka merasa berat sendiri. Curhat akhirnya. Lah salah siapa diterima waktu itu kan? Begitu. Salah siapa nerima? Gak enak, jangan gak enak, harus tegas. Jadi yang benar-benar satu visi. Demikian pula nyari istri. Jangan sampai justru pas nikah malah sibuk ngurusin istrinya, umat ditinggalkan. Gara-gara istrinya masih terlalu awam misalnya. Jadi sibuk sama urusan rumah tangga. Akhirnya gak bisa ngajar, gak bisa nuntut ilmu. Keluar sedikit dimarahin sama istrinya, keluar terus gitu ya. Wah, repot kalau punya istri begitu. Repot. Jadi cari pasangan hidup yang memang benar-benar bisa mendukung kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi ingat selalu visi kita di awal. Yang kedua, kalaupun kita masih terus berada dalam kefuturan jangan sampai kebablasan. Yang ketiga, cari teman, pasangan atau orang-orang yang memang bisa mendukung kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Semanhaj. Ya, afdolnya memang yang satu pemahaman supaya nggak ribut terus di rumah. Jadi ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah memanage keluarga. Misalnya yang saya NU setelah terbelakang, tapi saya mau dita'arufin sama yang Muhammadiyah, maka harus jelas dulu, bakal ribut nggak nanti di rumah. Bukan masalah halal haram, bukan. Jangan sampai begini, jangan sampai kemudian gara-gara perbedaan sedikit, ribut di rumah yang akhirnya justru membuat kehidupannya menjadi tidak bahagia. Efeknya apa? Efeknya nggak berkembang nanti masing-masing. Jadi bagus nggak sih nikah dengan semacam? Bagus. Yang sama hobinya bagus. Yang sama daerah sama adatnya lebih bagus, biasa begitu. Tapi bukan berarti nggak boleh, bukan berarti haram kalau misalnya nikah beda ormas, beda manhaj, beda hobi. Selama sanggup untuk saling menghargai dan bertoleransi. Pertanyaannya sanggup nggak? Itu masalahnya. Pertanyaan sanggup nggak? Misalnya orang NU sama Muhammadiyah nikah, istrinya kunut, suaminya enggak, ribut misalnya begitu kan ya. Kalau saling toleransi nggak masalah. Begitu. Misalnya apa lagi? Misalnya istrinya mau tahlilan, suaminya enggak, atau keluarga istrinya tahlilan, suaminya, "Mas, ayo kita tahlilan." Kata suaminya, "Apaan tahlilan gua?" Wah, ribut lagi. Jadi masalah nikah semanhaj dan sebagainya itu bagus sebetulnya, tapi bukan halal haram. Ini dalam rangka memanage saja. Begitu. Ya bagus. Kan dengan banyaknya kesamaan itu biasanya akan lebih mudah menjalani hidup. Walaupun nggak bisa yang namanya sama 100% itu nggak bisa. Pasti ada wilayah-wilayah yang kita ini mesti bertoleransi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi bagus, itu adalah ajaran yang sangat bagus, tapi bukan halal haram. Kalau misalnya sudah halal haram, ini bahaya. Karena dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kufu, bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu harus sekufu. Sekufu itu apa? Sama derajatnya, keilmuannya. Ya, kalau misalnya para ulama menambahkan itu dari sudut pandang harta enggak jomplang, pendidikan enggak jomplang, bahkan sebagian ulama kemudian menambahkan masalah keturunan, background keturunan enggak jomplang. Begitu. Kenapa? Karena kalau jomplang itu sulit berkomunikasi. Dan nikah itu isinya apa sih? Ngobrol. Nikah itu isinya ngobrol. Maka kalau ngobrolnya udah nggak nyambung seumur hidup. Antum ngapain coba? Ya, diam-diaman seumur hidup. Ya Allah. Antum pernah ngalamin nggak naik mobil di depan sama supir diam-diaman? Enak nggak? Nggak enak kan? Antum bayangkan itu paling 5-10 menit atau 1 jam. Nggak enak, apalagi seumur hidup. Begitu. Jadi milih pasangan itu ya semanhaj ya bagus. Tapi bukan berarti halal haram, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak masalah berbeda afiliasi, tidak masalah berbeda mazhab, tidak masalah berbeda pemahaman, yang penting masih ahlu sunnah. Dan bisa bertoleransi. Kalau udah nggak bisa toleransi, jangan terusin. Bukan masalah halal haram. Ini sama seperti antum misalnya nggak suka dengan orang yang misalnya dia suka jengkol, nggak mau deh, saya nggak suka jengkol, dia sukanya jengkol, masalah saya nggak suka. Ya udah nggak masalah. Jangan paksain nikah daripada ribut. Begitu. Saya nggak mau dia sukanya jengkol, soalnya hobinya jengkol dia. Saya nggak suka masalah yang bau-bau begitu. Atau misalnya saya kenapa ditolak? Oh saya pas lagi ta'arufan badannya bau banget, nggak bisa jaga diri. Mau bertamu ke calon saja nggak dijaga dirinya, apalagi sehari-harinya, akan begitu misalnya. Nggak masalah, ini masalah pilihan yang seperti itu. Gitu. Jadi masalah kesamaan afiliasi ormas manhaj itu ya masalah sederhana sebetulnya. Jadi ada dua kubu ekstrim, yang pertama yang mengharamkan, yang kedua yang seolah-olah menjadikan hal tersebut perkara yang tidak tepat. Tepat-tepat aja insya Allah. Sama seperti antum memilih wanita yang ada yang suka pipinya tembem gitu kan. Menurut saya yang cantik itu yang pipinya tembem. Tapi menurut dia yang cantik itu yang pipinya tirus. Ya wajar, gak masalah. Bebas, silahkan pilih yang mana. Begitu. Ya. Seperti itu. Sama seperti misalnya, oh kalau saya mah backgroundnya salafi, saya harus nikah sama salafi, gak masalah, silahkan. Saya backgroundnya persis, pengennya nikah sama yang persis, silahkan. Saya backgroundnya haroki, pengen nikah sama orang yang haroki, silahkan. Ya memang begitu yang utama, supaya nggak ribut dalam rumah tangga. Saat kalau saya mah keluarga besarnya beda-beda, nikah dengan yang manapun silahkan, yang penting bisa bertoleransi, dan saya siap bertoleransi. Mau backgroundnya apapun silahkan, yang penting masih sesuai dengan syariat, yang penting tidak melanggar syariat, yang penting ahlu sunnah bukan Ahmadiyah, LDII begitu kan, Syiah. Nah, kalau memang siap seperti itu silakan juga. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Khair. Ada lagi tanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya. Pembagian ilmu telah dijelaskan bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana keutamaan para ulama. Lalu apakah seluruh ulama wajib kita tuntut? Apakah seluruh ilmu wajib kita cari? Maka ilmu itu ada beberapa pembagian, terbagi kepada beberapa bagian. Ada ilmu yang dia sifatnya fardu ain. Ada ilmu yang dia sifatnya fardu ain, berarti wajib bagi setiap muslim. Kemudian ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, berarti wajibnya hanya bagi sebagian kaum muslimin. Dan ada ilmu yang dia itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai fardu. Begitu. Jadi ini harus diperhatikan, jangan salah nih. Kita sekarang harus nuntut ilmu yang mana? Yang fardu ain lah. Dan fardu ain terbagi menjadi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Apa bedanya fardu ain umum dengan fardu ain khusus? Apa bedanya? Yang tahu? Fardu ain yang umum dengan fardu ain yang khusus. Apa bedanya? Fardu ain yang umum ini adalah seluruh ilmu yang hukumnya wajib
untuk seluruh kaum muslimin apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya. Seluruh muslim mukallaf wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang ini, fardu ain yang umum. Itu wajib hukumnya. Adapun fardu ain yang khusus adalah ilmu-ilmu yang wajib hanya bagi orang-orang tertentu. Ilmu fardu ain yang khusus adalah ilmu-ilmu yang wajib hanya bagi orang-orang tertentu. Begitu. Nanti kita akan rinci permasalahan tersebut. Ilmu fardu ain yang umum adalah ilmul hal. Jadi ilmul hal, ini yang fardu ain umum, namanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Seluruh ilmu yang dibutuhkan seorang mukallaf untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Berarti ilmu apa aja nih kira-kira? Ya, maka secara praktis ilmu hal terbagi ke dalam 3 kategori. Ada juga yang membagi menjadi 4. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Termasuk di dalamnya muamalah, ada yang membagi menjadi 2, ibadah, muamalah. Yang ketiga tazkiyatun nafs. Jadi ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi menjadi 4. Akidah, ibadah, muamalah, tazkiyatun nafs. Atau akidah, ibadah, muamalah termasuk di dalamnya, dan tazkiyatun nafs. Ini ilmu yang fardu ain. Kayaknya muamalah dipisah aja lah. Karena muamalah itu ibadahnya ghair mahdhah. Akidah, ibadah, muamalah itu termasuk akhlak terhadap tetangga dan lain sebagainya, termasuk masalah jual beli, gitu ya. Dan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyakit hati dan maksiat. Itu harus tahu, wajib hukumnya. Akidah, ibadah, muamalah dan sebagainya. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, setiap muslim mukallaf wajib mempelajari semua ini. Mau antum pengajar fiqih, mau antum pengajar Al-Quran, mau antum ahli qiraat, mau antum dokter, mau antum engineer, mau antum karyawan, mau antum bos perusahaan besar, wajib mempelajari ini. Mau antum presiden, menteri, rakyat jelata, wajib pelajari ini. Tidak boleh tidak. Siapa saja yang meninggalkan pelajaran ini dia berdosa. Siapa saja yang meninggalkan pelajaran ini dia berdosa. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari mengatakan wal muradu bil ilm, maka ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai ilmu yang fardu yang mulia adalah al ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi, yaitu seluruh ilmu syar'i yang dapat memberikan manfaat berupa mengetahui apa-apa yang diwajibkan pada mukallaf. Min amri dinihi, dari perkara-perkara agamanya, fi ibadatihi wa muamalatihi, baik itu dalam perkara ibadah maupun dalam perkara muamalah. Termasuk wal ilmu billahi, termasuk ilmu tentang Allah, wa sifatihi, dan ilmu tentang sifat-sifat Allah, wa ma yajibu minal qiyami bi amrihi, juga segala ilmu yang kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadapnya, bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihihi, dan ilmu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, anin naqais, dari berbagai macam kekurangan. Kemudian beliau mengatakan wa madaru dzalika 'ala tafsiri wal hadits wal fiqh. Maka kata beliau ilmu ini berkisar di antara tafsir, hadis dan fikih. Kata beliau begitu. Tafsir, hadis, fikih. Berarti ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih. Kalau antum menguasai tafsir, hadis dan fikih, antum sudah menguasai seluruh kewajiban antum. Begitu. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, fa idza balaghar rajul, apabila seorang laki-laki mencapai baligh al-aqil bil ihtilam, apabila seorang laki-laki yang berakal telah mencapai baligh bil ihtilam, baik itu gara-gara mimpi basah, awisin, atau gara-gara hitungan umur, dahwatan nahari, misalnya pada waktu duha masalan, fa awwalu wajibin alaihi, dan yang wajib pertama kali bagi dia ada laki-laki balighnya sekitar jam segini, maka apa yang wajib bagi dia?
Yang wajib bagi dia adalah ta'allumu kalimatai syahadah. Yaitu wajib atasnya mempelajari 2 kalimat syahadat. Mempelajari 2 kalimat syahadat. Wa fahima ma'nahuma, dan wajib memahami makna keduanya. Wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu la ilaha illallah Muhammad. Jangan sampai enggak paham apa makna la ilaha illallah dan apa makna Muhammadun Rasulullah. Apa maknanya? Banyak orang ditanya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan makna, itu arti. Salah lagi yang artikan juga. Itu salah artinya. Karena arti yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi harus ada kalimat yang berhak disembah, takdiran. Sebagaimana perkataan para ulama, la ilaha bihaqqi fil wujudi illallah. Atau para ulama katakan la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu maknanya. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang tepat. Tidak ada Tuhan selain Allah itu. Sebetulnya kurang tepat. Itu bahasa letterlek, bahasa perkata. Kalau bahasa perkata iya, la tidak ada, ilah Tuhan, ilah kecuali atau selain Allah. Itu bahasa perkata. Adapun bahasa maknanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam raya ini kecuali Allah. Begitu. Terus memahami makna hakikat kandungannya. Berarti kita harus berilmu tentang la ilaha illallah. Apa saja syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah? Kan ada syarat-syarat diterima la ilaha illallah. Sebagaimana perkataan Imam Wahab ibni Munabbih. Al-Imam Wahab ibni Munabbih ketika ditanya para murid-muridnya, ya Syekh, katanya la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Betul, miftahul jannah. Apa artinya la ilaha illallah miftahul jannah? La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Kata Wahab bin Munabbih, betul, la ilaha itu kunci surga. Tapi yang namanya miftah, yang namanya fi kullil miftah lahul asnan. Yang namanya kunci itu pasti punya gerigi. Benar nggak? Siapa yang membawa kunci tanpa gerigi nggak akan bisa buka pintu. Ente bawa la ilaha illallah tapi gak ada geriginya, nggak bisa buka pintu surga. Tapi yang bawa gerigi bisa buka pintu surga. Apa gerigi-geriginya itu? Coba apa gerigi-geriginya? Banyak yang nggak tahu. Apa gerigi-gerigi dari la ilaha illallah? Ini ada nanti di kitab yang kita pelajari di Sulamut Taufik. Ada. Apa saja yang harus kita kuasai atau apa saja yang harus kita miliki. Begitu. Insyaallah nanti kita pelajari. Termasuk Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Apa gerigi-geriginya? Ini banyak orang nggak paham. Banyak orang nggak paham. Syahadat enak pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam setiap salat dia ucapkan tapi nggak paham. Padahal kalau ada anak laki-laki baru balik, wajib dikasih pelajaran ini. Lah kita gimana mau ngajarin orang lain kalau kita sendiri nggak paham? Kan begitu, ya. Baik. Ini udah. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari setelah menyebutkan ilmu apa sih yang hukumnya fardu ain, nanti juga akan kita pelajari kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim, maka nanti di sana disampaikan ilmu yang fardu ain apa saja. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa qad dzakara dzalika kullahu al-Imamul Ghazali. Maka ilmu-ilmu yang fardu ain itu sudah lengkap disebutkan oleh Imam Ghazali. Di kitab apa? Fi Bidayatil Hidayah. Maka sebetulnya di antara kitab yang wajib dipelajari oleh para pemula ini, Bidayatul Hidayah harusnya. Was-Sayyid Abdullah ibn Tahir fi Sulamut Taufiq. Dan juga disebutkan oleh Abdullah Ba'alawi dalam kitab Sulamut Taufiq. Rahimahumullah. Jadi kenapa di Mukri ada pelajaran Sulamut Taufik? Ya ini alasannya. Karena telah tercakup seluruh ilmu yang fardu ain dalam Sulamut Taufik. Kenapa Bidayatul Hidayah enggak juga? Enggak sempat waktunya, enggak ada. Harusnya 2 kitab. Bidayatul Hidayah, Sulamut Taufik harusnya. Ya mungkin nanti ke depannya kita bisa perpanjang lagi. Waktu Sagam jadi 2 tahun. Supaya ada pelajaran Bidayatul Hidayah dan pelajaran Sulamut Taufik. Sekarang kita baru ada waktunya buat Sulamut Taufik saja, 1 tahun. Insya Allah. Mudah-mudahan khatam. Karena ada semuanya di kitab tersebut. Akidahnya ada, terus kemudian ibadahnya ada, muamalah ada, bahkan munakahat ada dalam Sulamut Taufik. Kemudian tazkiyatun nafs, maksiat-maksiat, taubat, ada semuanya, Masya Allah. Itulah ilmu yang fardhu. Makanya saya sering sekali menyampaikan di mana-mana itu. Belajar Sulamut Taufik, belajar Sulamut Taufik. Kemana-mana.
Kenapa? Karena dalam sulhul taufik itu ada seluruh ilmu yang wajib bagi setiap muslim. Ada. Gitu. Kalau bukan sulhul taufik apa? Bidayatul hidayah, udah pilih. Mau bidayatul hidayah, mau sulhul taufik. Jangan sampai bidayatul hidayah nggak tahu, sulhul taufik pun nggak tahu. Ngapain aja selama ini? Ya kan? Banyak orang kan ngapain aja selama ini? Memang enggak wajib belajar sulhul taufiknya enggak, tapi kandungan yang ada di dalam sulhul taufik wajib dipelajari. Cuma kan daripada bingung-bingung bikin kitab banyak-banyak, udah aja sulhul taufik satu kitab tapi mencakup seluruhnya, kan begitu. Sebenarnya efektif, efisien. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Maka berarti ilmu fardu ain yang khusus yaitu seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh setiap orang yang akan mengamalkan suatu amalan tertentu, walaupun amalan tersebut bukanlah kewajiban bagi seluruh mukallaf. Oh, ini mah ilmu fardu. Ini adalah ilmu fardu yang khusus ya. Tadi ilmu fardu yang umum sudah, maka yang khusus adalah seluruh ilmu yang wajib akan diamalkan. Misal, fikih nikah wajib dipelajari seluruh orang enggak? Enggak. Siapa yang wajib belajar fikih nikah? Orang yang mau nikah. Nah, begitu misalnya. Begitu ya. Orang fikih muamalah, masalah halal haram berdagang misalnya. Wajib dipelajari seluruh orang? Enggak. Guru mah enggak wajib belajar fikih muamalah jual beli, enggak wajib guru mah. Kecuali kalau gurunya nyambi dagang. Maka dia wajib belajar fikih bai'. Begitu. Riba. Begitu. Demikian pula misalnya fikih kedokteran. Kita wajib gak belajar fikih kedokteran? Ya enggak, ngapain? Kecuali kalau kita seorang dokter atau ngajar di fakultas kedokteran. Maka wajib mengetahui fikih-fikih kedokteran supaya enggak kemudian menjadi waham. Ya kalau enggak paham di kedokteran mau ngajar fikih di kedokteran, maka bukan ngajarin riba di fakultas kedokteran itu, tapi ngajarin misalnya interaksi antara pasien dengan dokter, batasan fikihnya seperti apa, penggunaan obat-obat medis mana yang halal mana yang haram, itu harusnya yang dipelajari oleh para ulama yang memang mengajar agama di fikih kedokteran. Maka para dokter wajib juga mengetahui mana obat-obat yang halal, obat-obat yang haram. Begitu. Jangan kemudian dokter nggak paham, ini obat-obatannya halal nggak dok? Halal nggak ya? Ketahu saya gimana ini dokter gitu. Bahaya. Dokter harus paham fikih kedokteran. Termasuk misalnya kalau dokter mau memeriksa lawan jenis, dokter harus tahu batasannya di mana. Begitu, jangan sampai kemudian ya udahlah ini kan lagi pengobatan, udah nggak apa-apa dibuka bajunya, padahal misalnya batasan fikihnya nggak boleh, misalnya membuka aurat. Nah, ini harus dipahami oleh seorang dokter. Batasan-batasannya seperti apa. Begitu. Intinya ilmu fardu ain yang khusus adalah segala macam ilmu yang akan diamalkan oleh orang-orang tertentu. Itu wajib dipelajari. Itu wajib dipelajari. Maka berarti pengajar tajwid fardu ain belajar tajwid secara rinci. Tapi orang awam wajib enggak belajar tajwid secara rinci? Enggak. Enggak. Tapi pengajar tajwid wajib. Makanya enggak cukup belajar Jazariyah sama Tuhfatul Atfal doang. Harus dirinci dengan kitab-kitab yang lain dan penjelasan-penjelasannya. Ini adalah ilmu yang fardu ain khusus. Kemudian ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah adalah seluruh ilmu yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kaum muslimin. Dan apabila ditinggalkan akan membahayakan kaum muslimin itu sendiri. Tapi enggak setiap individu wajib menguasainya. Misal ilmu fardu kifayah apa? Menghafal keseluruhan Al-Quran. Ini fardu kifayah. Kalau misalnya fardu ain, dosa semua kita. Fardu kifayah. Mendalami fiqih sampai pada derajat mufti. Fardu kifayah, karena mufti enggak seluruh orang wajib jadi mufti. Mendalami ilmu tajwid, fardu kifayah. Menguasai ilmu kedokteran, fardu kifayah. Enggak mesti semua orang harus jadi dokter. Menguasai teknologi informasi, fardu kifayah. Enggak semua orang itu harus paham teknologi informasi. Termasuk memahami misalnya ilmu nuklir. Bagi saya ilmu nuklir fardu kifayah. Maka harus ada anak cucu kita yang harus jadi ahli nuklir. Ini pun berdasarkan sabda Nabi SAW ketika menafsirkan ayat apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka ketika Allah memerintahkan bersiap-siaplah untuk menghadapi mereka, apapun kekuatan yang kalian miliki, maka Nabi bersabda, ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah
bahwa kekuatan sesungguhnya adalah lontaran. Zaman dulu panah tombak. Zaman sekarang senapan, sniper, dan nuklir. Lontaran. Makanya negara-negara yang punya nuklir gak akan berani diusik oleh orang-orang kafir. Kenapa Indonesia sering diusik sama orang-orang kafir? Karena gak punya nuklir. Jadi wajib menguasai nuklir itu. Jadi kalau saya punya negara sendiri, saya undang tuh Hamas tuh. Buat apa? Ngajarin bikin roket. Hamas bisa bikin roket ya. Roket Al-Qassam, roket Al-Banna. Subhanallah, luar biasa itu. Padahal nggak pernah belajar ilmu nuklir di luar. Roket kan cikal bakalnya nanti bisa jadi nuklir. Di Indonesia ada fisika nuklir, tapi buat kedokteran doang. Kalau misalnya kerja sama Hamas, luar biasa itu. Mengembangkan dari roket jadi nuklir gimana? Luar biasa. Harusnya punya itu, ilmu nuklir harus punya. Kenapa Amerika nggak berani sama Korut? Gara-gara punya nuklir. Coba kalau Korut nggak punya nuklir, habis itu Korut sekarang. Sama Korea Selatan aja kan, padahal secara peradaban lebih kuat mana? Korea Selatan atau Korea Utara? Korea Selatan kan? Tapi Korea Selatan cuma bisa ngomong doang sama Korea Utara. Kenapa? Nggak berani nyerang, kalau nyerang dihabis Korea Selatan. Dibom sekali habis. Karena punya teknologi nuklir. Nah, makanya untuk zaman sekarang, harus ada di antara kaum muslimin ya, yang gak mesti kita tugasnya ustadz tugasnya ngajar. Oh berarti ustadz sekarang sudah belajar nuklir, bukan begitu maksudnya. Maksudnya di keluarga kaum muslimin harus ada yang diarahkan untuk menjadi dokter, ada yang diarahkan menjadi teknologi informasi. Penting juga teknologi informasi, jadi hackernya orang-orang kafir kan, kita menghack misalnya situs-situs porno, situs judi itu kan banyak tuh, dihack lah itu. Kalau misalnya hacker-hackernya paham agama kan enak, hancur semua peradaban jelek di dunia maya itu. Ada yang paham nuklir, ada yang paham apa lagi, fisika, misalnya matematik. Matematik penting buat memahami ilmu zakat, ilmu faraid, harus menguasai matematik. Begitu, itu fardu kifayah, seluruhnya itu fardu kifayah. Ya, makanya kalau saya pribadi tidak menuntut, termasuk di keluarga saya dan tidak menuntut mereka harus jadi guru-guru Al-Quran, enggak, jadi ustadz, enggak. Justru harapannya mereka bisa menguasai satu cabang ilmu yang belum ada tokohnya di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu. Harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi ustadz ya enggak apa-apa juga. Intinya semuanya baik. Mau jadi penuntut ilmu baik, mau jadi penghafal Al-Quran baik, mau jadi guru Al-Quran juga baik, mau jadi dokter yang paham agama sangat baik. Seperti kemarin di Yarsi itu ternyata visi pendiri Yarsi itu bagus. Yarsi itu Universitas Kedokteran. Jadi asalnya itu Institut Kedokteran. Ada rumah sakitnya, rumah sakit Yarsi. Sekarang jadi universitas besar dan yang terkenalnya memang kedokterannya. Dan ternyata visi besarnya itu adalah bagaimana mengembangkan dunia kedokteran dari sudut pandang Islam. Jadi ternyata saya baru tahu kemarin ketika profesor di sana itu bercerita bahwa di antara syarat untuk sidang skripsi itu harus dikaitkan dengan Al-Quran. Itu luar biasa itu. Coba apa sisi Al-Qurannya mana dari skripsi yang akan dikuasai? Misalnya meneliti embrio, mana ayatnya? Dan harus dibacakan, harus ada tafsirnya. Keren saya pikir, keren sekali ini. Itu luar biasa itu. Coba kalau setiap dokter begitu. Seenggaknya kan berarti dokter ini akan ngingetin sholat ke pasien, akan ngingetin doa ke pasien kan ya. Karena kalau kita lihat rumah sakit Kristen, mereka itu taat loh. Ada pasien Kristen langsung, ayo jangan lupa sebutin nama Yesus kan gitu kan. Tapi dokter-dokter Islam jarang yang begitu kayaknya. Suruh pasien berdoa itu jarang. Kenapa kalah sama orang Kristen menampakkan agamanya? Bahkan rumah-rumah sakit Kristen itu pasti ada salib di setiap kamar. Kita nyetel murotal aja kayaknya ragu gitu. Takut ganggu dan lain sebagainya, padahal mereka ada salib. Emang salib gak ganggu apa? Salib itu. Tapi ketika kita bisa toleransi kan, namanya juga rumah sakit Kristen. Padahal kalau kita nyetel murotal, namanya juga rumah sakit Islam kan gitu harusnya. Harusnya kan gitu, harusnya. Atau seenggaknya tuh ada tanda-tanda keislaman, ada kaligrafi atau misalnya mushaf, musolanya enak gitu seenggaknya gitu ya. Ini musola aja di bagian bawah dekat sama parkiran, kotor, bau. Padahal rumah sakit Islam misalnya ceritanya. Nah begitu, jadi memang harus
Dari segala macam lini dibangun peradaban Islam itu. Bukan cuma satu sisi saja. Baik. Lalu bagaimana dengan ilmu yang sunnah? Apa bedanya dengan ilmu yang fardu kifayah? Sama, ilmu yang sunnah itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi muslimin. Tapi bedanya apa? Ilmu yang sunnah ini ilmu yang kalau ditinggalkan pun nggak ada bahayanya. Begitu. Misalnya apa ya? Ya ilmu-ilmu duniawi yang kalau ditinggalkan itu enggak akan berbahaya, tapi kalau dipelajari bermanfaat. Contohnya apa contohnya? Ilmu apa misalnya? Ilmu pertukangan mungkin ya. Itu sunnah aja ilmu pertukangan itu ya. Karena nggak harus tahu detail pun kayaknya nggak akan membahayakan umat gitu ya. Begitu insya Allah. Tapi kalau dalam peradaban Islam dulu ilmu arsitek ini termasuk ilmu yang sangat diperhatikan oleh para ulama. Para ulama banyak yang arsitek zaman dulu itu. Para ulama itu banyak yang jadi arsitek zaman dulu ya. Makanya kalau kita lihat arsitek-arsitek Turki Utsmani misalnya, itu terinspirasi dari surga. Dua sungai mengalir itu dari surga itu, bikin sungai gitu kan. Kebun-kebun ada di sampingnya itu begitu. Makanya ketika kita lihat peradaban, misalnya peradaban Utsmani, peradaban Cordoba, masjid jadi center. Jadi jalanan itu nyambungnya ke masjid semuanya. Antum bisa lihat, masjid itu di tengah, semuanya jalanan. Baru jalanan dari masjid kemana-mana. Jadi bulat, membulat. Itu begitu. Anda bisa lihat peradaban Cordoba, Andalusia seperti itu. Masjid itu senternya. Dari mana itu inspirasinya? Oh, dari Al-Quran. Dari Ka'bah. Inspirasi dari Ka'bah. Jadi arsitek itu di zaman dulu sangat diperhatikan. Termasuk kubah. Kenapa masjid banyak pakai kubah? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa masjid banyak pakai kubah? Ini dari pengembangan dari Persia, karena lebih menyejukkan. Jadi dulu Persia itu punya teknologi yang bisa menyimpan batu es. Kulkas kuno. Bentuknya itu kubah. Jadi air sungai dialirkan ke sana pada musim dingin. Kemudian disimpan di sana setelah musim dingin. Itu membeku dalam bentuk kubah itu. Terus ada udara sedikit yang ke atas, sehingga makin membeku di bawah. Nanti ketika musim panas itu diambilin tuh batu esnya. Subhanallah. Luar biasa itu. Termasuk yang sampai sekarang itu masih ada tradisi-tradisi bikin dingin tanpa kulkas itu kalau nggak salah di Pakistan ya. Jadi kalau musim panas mereka itu menggali tanah, masukin kendi, itu bisa dingin itu. Ada caranya gitu, bikin kulkas di bawah tanah. Nah, itu salah satu bangunannya berbentuk kubah. Makanya masjid itu rata-rata berbentuk kubah karena lebih sejuk. Cuma kalau sekarang kubahnya itu doang hiasan doang. Itu kotak sama aja kalau gitu. Padahal itu bentuk kubah dari bawah itu lebih bagus, lebih sejuk. Begitu. Itu luar biasa. Arsitek zaman dulu sampai mikirin begitu loh. Kemudian zaman dulu itu nggak ada pengeras suara. Tapi azan bisa terdengar sampai jauh. Imam khutbah di depan bisa terdengar sampai orang ke belakang. Itu ada caranya. Dengan membuat bangunan-bangunan tertentu. Sama seperti Kolosium di Italia. Kolosium itu raja berdiri ngasih pengumuman di tempat raja, orang yang berada di ujung sana kedengeran. Itu luar biasa itu. Dan Islam mengembangkan itu semuanya untuk kebaikan, untuk masjid, khutbah. Wih, luar biasa. Itu mungkin di antara sunnah sama fardu kifayah juga ini, ilmu-ilmu arsitek seperti ini. Walaupun kelihatannya nggak terlalu penting. Penting ternyata. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui mana ilmu yang fardu ain, kemudian mana ilmu yang fardu kifayah, mana ilmu sunnah, maka kita harus sudah mulai berjalan dan melangkah kejar dulu ilmu yang fardu ain. Begitu. Dan yang namanya ilmu atau menuntut ilmu itu ada rukunnya. Apa rukun nuntut ilmu? Apa rukun nuntut ilmu? Rukun nuntut ilmu itu adalah bagaimana agar ilmu kita benar dituntut. Apa rukunnya? Tahu nggak? Rukun nuntut ilmu ada berapa? Nuntut ilmu yang benar itu ada rukunnya. Maka nuntut ilmu yang benar itu rukunnya 3. Jadi nuntut ilmu yang benar itu rukunnya 3. Rukun
Menuntut ilmu yang benar rukunnya 3. Saya ubah dulu ininya, fontnya agak kurang enak ini. Apa saja rukun menuntut ilmu? Maka rukun menuntut ilmu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah guru yang mutqin. Maka cari guru yang mutqin. Jangan sembarangan cari guru. Ustaz, kan katanya kita jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Nah, itu dalam konteks kita menerima nasihat. Betul seperti itu konsepnya. Kalau kita nerima nasihat begitu, jangan lihat siapa yang berbicara. Tapi kalau kita konsepnya nyari guru, wajib nyari guru yang mutqin. Apa dalilnya, Ustaz? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu kalau kalian nggak punya ilmunya. Berarti cari guru yang mutqin. Cari guru yang mutqin. Guru yang mutqin itu yang seperti apa? Yang menguasai ilmu dan yang bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Itu cirinya guru yang mutqin. Yang menguasai ilmu dan bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Tapi biasanya para pemula nggak tahu nih, guru ini mutqin atau enggak. Maka kita bisa bertanya kepada murid-muridnya. Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sejajar seangkatan dengannya. Atau kita bisa bertanya ijazahnya. Jadi kenapa para ulama zaman dulu kok memunculkan ijazah? Ijazah Al-Quran, ijazah fatwa, ijazah ahli hadis. Itu salah satunya adalah supaya orang-orang awam itu tahu kemana mereka harus menuntut ilmu. Makanya saya sepakat dengan Gus Baha. Orang zaman sekarang itu jangan malu bikin plang. Dokter bikin plang di depan rumahnya kan. Dokter hewan, dokter gigi, dokter spesialis. Kita jangan malu begitu. Supaya orang-orang tahu kemana harus menuntut ilmu. Tapi jangan berlebihan. Dokter hewan ngaku dokter spesialis jantung. Ya jangan. Ya. Spesialis tajwid, oke, nggak masalah. Kalau memang antum yakin mahir dalam bidang tersebut. Pengajar tahsin Al-Quran tingkat menengah misalnya begitu. Ya, makanya boleh bagi kita untuk menampilkan misalnya titel-titel tertentu yang bisa menunjukkan kualitas keilmuan kita. Itu boleh, silakan. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu kemana harus mencari. Walaupun kalau sudah terkenal mah nggak butuh ya. Biasanya yang belum terkenal yang butuh itu. Semua titel dimasukin, semua ijazah disebutkan ya. Begitu. Tapi nggak apa-apa, buat agar orang-orang awam tahu kemana mereka harus mencari jawaban. Begitu. Maka kalau kita jadi guru, jadilah guru yang mutqin. Jangan asal jadi guru. Ya. Kalau kita guru tajwid, maka kuasai tajwid benar-benar. Jangan asal kuasai tajwid. Kemudian apa? Kurikulum yang mu'tabar. Kurikulum yang diakui oleh para ulama terdahulu. Nah ini kurikulum yang tabar cirinya apa? Caranya, metodenya bagus, kitabnya juga bagus. Jadi 2, kurikulum yang tabar itu 2. Manhaj dan kitab. Manhaj itu metode belajar. Yang kedua adalah kitab yang dipakainya. Dan yang ketiga, ini adalah murid yang bersungguh-sungguh. Gurunya mutqin, kurikulumnya muktabar, muridnya nggak serius mah nggak dapat kok. Ya, bahkan para ulama mengatakan yang nomor 3 ini yang paling penting, yang menentukan kesuksesan itu nomor 3. Jadi kalaupun gurunya biasa-biasa, kurikulumnya sederhana, tapi kalau muridnya sungguh-sungguh bisa mencapai. Cuma kalau 3-tiganya bisa diraih, luar biasa. Ini adalah kualitas pendidikan yang berkualitas yang seperti ini. Yang 3-tiganya itu bisa dicapai, yang 3-tiganya itu ada dalam pembelajaran. Begitu. Tapi kalau salah satunya saja yang mesti diprioritaskan, yang mana? Yang ketiga. Kalau kita harus memprioritaskan salah satunya saja, maka yang ketiga lah yang diprioritaskan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kurikulum yang mutabar itu 2. Yang pertama adalah manhaj, yang kedua adalah kitab. Manhaj di sini maksudnya adalah metode pendidikan. Dalam konteks belajar Al-Quran, manhaj kita adalah talaqi dan musyafahah. Enggak ada yang lain. Tanpa talaqi,
tanpa musyafahah nggak bisa jadi guru Al-Quran yang benar. Talaki dan musyafahah. Talaki itu ketemu langsung, ya online sekarang bisa lah disebut talaki lah. Oke. Yang kedua adalah musyafahah dari lisan ke lisan. Maka nggak bisa tajwid itu cuma ngedengerin doang, ketemu tapi cuma denger dari awal sampai akhir. Maka nggak bisa itu. Makanya itu juga alasan saya kenapa sudah mengurangi untuk datang hadir muhadharah atau daurah. Ya karena muhadharah isinya satu arah. Sudah fase saya sudah bukan fase daurah lagi bagi saya. Kenapa? Karena kalau ilmu bisa dapat di kitab. Lalu terus kalau praktek talaki. Sudah saatnya memperbanyak talaki bukan memperbanyak daurah sebetulnya. Jadi sudah saatnya memperbanyak talaki bukan memperbanyak daurah. Begitu. Karena daurah itu cukup sekali 2 kali sebetulnya selesai sebetulnya. Ya, atau misalnya satu fase di agam sudah selesai. Fase daurah itu misalnya di agam sudah selesai. Sisanya ya kalaupun mau menghadiri jangan jadikan prioritas. Prioritasnya apa? Talaki prioritasnya. Begitu. Karena perluasan ilmu bisa didapatkan melalui kitab. Zaman sekarang bisa didapatkan melalui rekaman. Bisa banyak hal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pesan juga dari Syekh Dr. Labib Najib Al-Adni bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu menuntut ilmu. Yang pertama, mempelajari apa yang diamalkan orang-orang di negerinya. Quran, bacanya apa? Hafs. Ya sudah kita baca hafs, pelajari hafs. Jangan asal pengen beda, oh saya pengen belajar sama ngajarin warsh. Enggak ada manfaatnya. Selesaikan dulu hafs, kalau sudah mungkin baru boleh silakan berpindah. Fiqih, Ustaz, lingkungan saya Persis. Ya sudah, pelajari fikih Persis. Jangan pengen beda. Ustaz, lingkungan saya NU, pelajari fikihnya NU. Ustaz, lingkungan saya Syafi'iyah, pelajari Syafi'iyah. Lingkungan saya Hanabilah, pelajari Hanabilah. Dan ajarkan itu. Jangan pengen beda. Norak, pengen beda itu norak. Norak, ya. Kampungan. Ya, begitu, kampungan. Pengen norak itu, pengen beda itu kampungan. Yang kedua, memulai dari yang sederhana, yang kecil sebelum yang besar. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang ringan sebelum ilmu-ilmu yang berat. Nanti akan kita bahas bagaimana tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu Al-Quran. Besok insya Allah ta'ala dalam roadmap perjalanan menuntut ilmu Al-Quran. Besok insya Allah. Jadi bagaimana seharusnya peta perjalanan menuntut ilmu Al-Quran. Besok insya Allah. Yang ketiga, talaki pada guru yang mutqin. Harus guru yang mutqin. Harus talaki dan harus guru yang mutqin. Yang keempat, perhatian terhadap hafalan dan pemahaman bersamaan. Enggak ada istilah yang penting paham. No. Enggak ada istilah kemudian hafal itu sudah cukup. Enggak. Banyak orang udah hafal ngerasa cukup. Udah hafal Quran seolah-olah sudah mendapatkan seluruh ilmu. Selesai belajarnya. Salah. Hafalan pemahaman bersamaan. Hafal itu pakai P ya, bukan pakai F ya. Bahasa Indonesianya hafal. Bukan hafal, kayaknya hafal deh kayaknya. Coba. Saya cek KBBI ya. Ini enggak sesuai KBBI, kurang sreg. Oh betul, hafal pakai F. Oh napas pakai P ya, napas pakai P. Hafal pakai F, betul. Hafal pakai F. Berarti perhatian terhadap hafalan dan pemahaman bersamaan. Kita pelajari matan-matan tajwid, kita juga hafalkan. Ya, jangan salah satunya saja. Dan saya, ini pengalaman pribadi. Saya itu kalau misalnya dibandingkan nuntut ilmu fiqih dengan nuntut ilmu tajwid itu lebih lama nuntut ilmu fiqih. Saya belajar fikih dari kecil. Belajar safinah dari kecil. Belajar kitab ini, kitab itu, talaki kepada para masyayikh, ikut daurah fikih, khatamin kitab-kitab fikih itu dari kecil sampai sekarang. Tapi ternyata penguasaan saya terhadap fikih itu masih jauh di bawah penguasaan saya terhadap tajwid. Saya mikir, apa sebabnya ya? Ternyata ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Saya nggak ngafal matan fikih. Itu kekeliruannya. Saya nggak ngafal matan fikih. Oh iya, saya dulu belajar safinah nggak dihafal. Oh iya, harusnya saya hafal zubad. Kenapa? Karena ketika saya belajar tajwid, saya hafalin tuh jazariyah,
Saya hafalin Tuhfatul Atfal, saya hafalin matan-matan yang penting. Itu ternyata yang membuat saya lebih mungkin dalam tajwid dibandingkan fikih. Maka kalau antum ingin mungkin dalam bidang tersebut, silakan hafalkan juga. Ini pembuktian saya, pengalaman saya pribadi. Begitu. Ya. Kalau antum ingin mungkin hafalkan. Kalau tajwid makanya kemarin saya bilang atau di malam saya bilang minimal hafal 2 matan. Jazariyah, Tuhfatul Atfal, dan sisanya matan-matan lain sebagai penunjang. Kalau misalnya pengen qiraah sab'ah, pelajari dan hafalkan Syatibiyah. Asroh pelajari dan hafalkan An-Nashr atau Thayyibatun Nashrnya. Begitu. Jadi hafalkan. Yang terakhir ini yang paling penting, niat yang lurus dan tekad yang kuat untuk memahami agama. Bukan untuk tampil supaya terkenal, bukan untuk supaya berdebat dengan orang-orang yang bodoh, bukan untuk supaya dapat banyak duit. Bukan. Niat yang lurus dan tekad yang kuat untuk benar-benar memahami agama. Supaya Allah kasih kita kebaikan di dunia juga di akhirat. Dan yang paling penting juga adalah bahwa yang namanya menuntut ilmu itu butuh tadarruj. Apa tadarruj? Bertahap. Tidak bisa sekaligus. Bagaimana cara bertahapnya? Yang pertama, kita harus memilah dan memilih mana cabang ilmu yang paling penting. Itu yang pertama. Akidah, ibadah, muamalah, kemudian apa lagi? Tazkiyatun nafs. Oke, itu yang akan kita pelajari. Kemudian ketika kita masuk dalam sebuah cabang ilmu, jangan kemudian langsung pengen kuasai semuanya. Tajwid ada tahapannya kan? Ulumul Quran secara umum ada tahapannya. Apa saja tahapannya? Nah, ini penjabaran dari inilah yang insya Allah akan besok kita uraikan. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam menuntut ilmu. Dan besok insya Allah kita akan lebih spesifik bagaimana seharusnya perjalanan menuntut ilmu seorang calon guru Al-Quran. Dan apa yang nanti akan kita pelajari dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran di agam ini, itu semuanya adalah realisasi dari apa yang telah kita sampaikan di sini dalam 3 materi tadi malam, sekarang, dan besok. Jadi nggak akan keluar dari sini. Antum nanti bisa rasakan sendiri. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah terkonsep rapih semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Apabila ada yang tanyakan dipersilakan. Nanti saya share PDF-nya insyaallah. Saya langsung buat PDF-nya lah supaya enggak lupa. Ada yang sampaikan atau ini tanyakan dipersilakan. Tidak ada, cukup jelas semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita sekalian dan menjadikan kita masuk dalam golongan ahlul ilmu, ahlul Quran, ahlullah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli afdalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.